dana hibah saya sudah identifikasi. Kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori, mana yang bukan mandatori. Mana yayasan yang kemudian mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Sekarang belum kedengaran. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya. Sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Pertanyaan saya, teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Teman-teman semuanya, awalnya saya cukup sedikit agak heran kenapa seorang profesor, guru besar dari kampus ternama di Provinsi Jawa Barat mati-matian menyerang dan mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Banyak kebijakan yang dia kritik, bahkan sampai mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur yang hanya sekedar konten belaka. Ternyata akhir-akhir ini ketahuan bahwa kampus UPI yang ada di Kota Bandung, Kota Purwakarta, ada 3 ya kampus UPI di Provinsi Jawa Barat. Ternyata kampus UPI mendapatkan dana hibah hampir 80 miliar. Oke, kira-kira seperti apa ceritanya? Kita simak videonya. Ini terkait audit dana hibah, ini progresnya gimana? Karena kan belakangan juga ya. Oke, dana hibah saya sudah identifikasi. Kemudian saya sudah pilah-pilah mana hibah mandatori, mana yang bukan mandatori. Mana yayasan yang kemudian mana hibah di bawah 100 juta, mana hibah di bawah 500 juta, mana hibah di atas 500 juta, mana hibah di atas 1 miliar, mana hibah di atas 5 miliar, mana hibah di atas 40 miliar. Saya sudah punya identifikasi itu. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Kang, ini audit ini kira-kira bisa menyelamatkan berapa besaran APBD Jabar? Kalau menyelamatkan tidak akan, kan duitnya udah dikeluarin. Paling mereka harus mengembalikan, kan gitu loh. Ada dorongan Ya kalau nanti ditemukan bahwa auditnya ternyata SPJ-nya fiktif, ya pidana korupsi, kan gitu loh. Tetapi yang paling utama adalah menyelamatkan keuangan Provinsi Jawa Barat ke depan. Termasuk kan kami kemarin sudah melakukan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu sesungguhnya adalah penyelamatan keuangan negara. Melakukan penundaan terhadap belanja hibah yang kemarin pernah diramaikan itu, sesungguhnya kami lagi menyelamatkan keuangan itu agar belanja hibah ke depan tepat sasaran, tidak jatuhnya pada itu juga, besarannya terukur, dan lembaga-lembaganya jangan sampai ada lembaga dadakan. Karena sistem menyimpannya bukan hanya di dana hibah, simpan menyimpannya itu ada dititipin di lembaga ini, ada dititipin di lembaga ini, ada dititipin di lembaga ini, lembaganya ada yang disimpan di lembaga yang berada di Provinsi Jawa Barat, ada yang di kabupaten kota. Dan kan saya sudah tahu alurnya ini semua, sehingga yang muncul ke permukaan itu adalah dorongan ketidakpuasan politik atas kebijakan-kebijakan yang saya buat, yang kebijakan itu sesungguhnya untuk menyelamatkan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat agar melahirkan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, ini dia hasil audit dana hibah di kampus UPI mencapai hampir 80 miliar dengan sebaran di 3 kampus. Kampus utama itu 48 miliar, kampus UPI di Cibiru, Kabupaten Bandung itu 17 miliar, dan kampus UPI di Purwakarta hampir 13 miliar dengan total keseluruhan bantuan hibah untuk kampus UPI di Jawa Barat itu senilai
miliar. Wow. Saya membaca janji-janji dia dan saya catat janji-janji dia. Misalnya, dia akan tata rumah-rumah agar misalnya tidak menjadikan sungai itu alat membuang sampah. Sampai sekarang belum kedengaran. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya. Sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Pertanyaan saya, teori mana yang menjelaskan bahwa pendidikan karakter itu dilakukan pada usia remaja? Nggak ada. Pendidikan karakter itu pada anak usia dini, paling-paling SD gitu ya. Kalau sudah remaja begitu ya kenakalan remaja, bukan pendidikan karakter istilahnya. Maaf kalau saya sebagai pendidik tidak menemukan teori baru soal karakter. Pendidikan karakter itu anak usia dini gitu ya. Nah itu saya katakan tadi, kewenangan dipegang, kewenangan wajib. Tapi tidak mungkin keahlian itu serta-merta mencelok di kepala, nggak mungkin. Jadi tolonglah libatkanlah yang ahlinya. Tidak hanya karena gubernur jadi ahli otomotif, jadi ahli industri kreatif, jadi ahli sekolah rakyat, jadi ahli gitu ya. Jadi saya katakan, tahu urusan wajib harus mengerti urusan wajib. Wajib tahu, wajib mengerti, tapi dia menjadi ahli sesuatu belum tentu gitu ya. Jadi tolonglah gagasan-gagasan yang masih menjadi wacana, masih mentah, tidak perlu dideliver ke publik secara langsung, sebab itu kan jadi kontraproduktif. Kalau sekedar misalnya membangun kesadaran bahwa ada masalah, sudah cukup gitu ya. Jadi pabrik kecemasan kita ini sudah tanpa batas menurut saya. Jadi sekarang itu justru bagaimana sedikit-sedikit sajalah. Bagaimana misalnya janji beliau untuk menyelesaikan masalah dasar Jawa Barat selama 2 tahun. Nah itu yang ditunggu sebenarnya. Masalah Jawa Barat banyak kan, pengangguran, kemudian masalah kemacetan, banjir gitu ya. Kota Bandung saja banyak, Bekasi banyak. Belum lagi masalah selatan, utara yang kesenjangannya lebar, banyak gitu ya. Jadi jangan terlalu yang kecil-kecil, yang sensitif. Sebab ya pasti kita tahu ya, medsos ini kan punya echo chamber. Jadi ya itu harus dipelihara kan sama seperti kita memelihara kekuatan gaib yang harus pakai sesajen. Netizen juga butuh sesajen dan sesajennya adalah hal-hal yang kontroversial. Luar biasa sekali ya Profesor Karim Suhardi, Ketua Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, sampai membabi buta mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Mungkin ya ini kita tarik benang merah. Mungkin profesor ini mau ya positive thinkingnya, mau menjelaskan kepada publik ini loh hasil pemikiran saya, atau jangan-jangan negatif thinkingnya bahwa si profesor ini sedikit agak marah, sedikit agak terusik dengan gagasan dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan audit terhadap bantuan dana hibah dan menstop dana hibah kepada yayasan, pesantren, dan seluruh perguruan tinggi yang tidak tepat kepada sasaran. Jangan-jangan karena keran hibah, keran untuk mendapatkan cuan itu tertutup oleh Kang Deddy Mulyadi, makanya sang profesor mengkritik keras kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Itu negatif thinkingnya. Tapi pesan saya kepada para pengamat, guru besar, dan para profesor untuk jangan menggadaikan keilmuan saudara hanya demi keuntungan pribadi dan cuan. Hatur nuhun sudah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Assalamualaikum, sampurasun, bye-bye.